Hai Lur, selamat datang di album film. Season 4 Money Heist sudah dirilis tanggal 3 April yang lalu dan sekarang fans sangat menantikan cerita lanjutan dari Profesor dan kawan-kawan di season kelimanya. Meskipun produksi dihentikan sementara karena dampak dari pandemik, sama seperti film-film lainnya, namun pihak Netflix tentunya akan melanjutkan series ini. Karena laporan dari Variety mengatakan Netflix berhasil menarik sekitar 65 juta penonton dan menjadikan Money Heist sebagai salah satu series Netflix terlaris saat ini. 65 juta ini nggak termasuk yang download gratisan lur. Ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab di season keempat yang seharusnya dijawab di season kelima nanti. Dan berkembang pula teori-teori liar yang sangat logis dan menarik untuk plot cerita berikutnya. Sekalian juga nanti akan dibahas info terupdate tentang series Money Heist season kelima sejauh ini yang udah kita dapatkan. Sebelum lanjut, ojo lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu dan monggo sekecak. Belum dikonfirmasi secara resmi untuk kelanjutan Money Heist season kelima, namun situs berita Marca dari Spanyol menyampaikan akan ada musim kelima dan keenam. Jesus Colmenar sebagai eksekutif produser dari Money Heist juga memberikan lampu hijau dalam surat kabar Spanyol La Vanguardia bahwa akan ada musim kelima. Begitu pula sang kreator Alex Pina yang juga mengonfirmasi hal tersebut ketika menjawab pertanyaan dari Deadline. Pina mengatakan musim kelima akan datang, tapi saya tidak bisa mengungkapkan lebih jauh karena nanti Netflix akan membom rumah saya. Pina juga mengungkapkan dalam majalah Oprah bahwa akan ada kemungkinan untuk spin-off dari karakter-karakter yang ada. Pina mengatakan kami memiliki banyak kemungkinan untuk beberapa spin-off, dan saya pikir itu berkat identitas karakter yang sangat kuat. Kami selalu mencari karakter yang kompleks dan memiliki desain berlapis. Jadi saya pikir hampir setiap karakter Money Heist memiliki dualitas yang menarik untuk dilihat dalam spin-off-nya nanti. Profesor dan Berlin misalnya. Dua bersaudara ini akan punya banyak cerita kehidupan, seperti latar belakang Profesor yang masih belum diketahui secara mendetail, serta apa yang dilakukan Profesor sebelum mulai merekrut kawanan perampok. Begitu pula dengan Berlin yang narsistik, egosentris, dan juga memiliki sisi psikopat dalam dirinya. Namun di balik sifat buruknya ini, Berlin adalah sosok yang menghargai persahabatan, kesetiaan, dan juga persaudaraan. Jadi akan menarik untuk mengikuti latar belakang mereka lebih mendalam sebelum dimulainya perampokan. Tapi tenang aja lur, spin-off sepertinya nggak akan dimulai dalam waktu dekat. Karena plot cerita utama juga masih belum selesai dan banyak pertanyaan-pertanyaan di season keempat yang harus dijawab di season kelima nanti. Apa aja pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tersebut? Langsung aja kita bahas lur. Dua orang terkutuk ini nasibnya sudah tidak beruntung lagi. Di akhir season keempat, Arturo si orang paling terkutuk berusaha melawan perampok dan akhirnya ditembak kakinya oleh Manila. Dan sepertinya tawanan yang lain juga sudah tidak percaya lagi kepadanya. Karena Arturo ketahuan memperkosa Amanda dan juga sebagai seorang provokator yang gak mau turun tangan secara langsung di situasi yang beresiko. Sedangkan Gandia, kepala keamanan dari Bank Spanyol dan si orang terkutuk kedua, dipukul sampai pingsan oleh Bogota karena berusaha kabur. Dan peran Gandia di sini sebagai pancingan untuk menyelamatkan Lisbon juga sudah selesai. Terlebih lagi sifat terkutuknya Gandia setelah membunuh Nairobi juga nggak akan pernah surut lur. Ini berani-beraninya dibunuh Nairobi nih ya. Dan itu artinya keadilan untuk Nairobi pasti akan dilakukan oleh kawanan perampok terutama Bogota. Jadi akan menarik melihat peran mereka berdua ke depannya. Apakah Arturo akan diadili oleh para tawanan dan Gandia juga akan diadili oleh para perampok meskipun itu melanggar janji mereka? Atau mungkin akan ada plot twist yang nggak disangka-sangka? Rio dan Tokyo, Denver dan Stockholm. Nggak ada habisnya percintaan mereka ini ya. Drama percintaan mereka tentunya akan berlanjut karena di season keempat hubungan mereka semakin retak. Yang juga membuat Tokyo dan Denver cemburu dengan kedekatan dari Rio dan Stockholm. Meskipun kita tahu itu tidak benar ya lur. Tapi bumbu percintaan dari mereka ini akan menjadi faktor yang akan menghalangi tujuan perampokan mereka dan membuat tim mereka terpecah belah. Entah nantinya apakah mereka akan benar-benar berpisah atau akan kembali ke pasangan masing-masing. Sorry lur, salah lagu lur. Apa kalian juga bertanya-tanya kenapa Tokyo selalu menjadi narator atau pengisi suara dari season pertama sampai keempat? Seakan-akan Tokyo menceritakan kisah ini kepada orang lain. Dan tentunya hal ini nggak mungkin dibuat secara tidak sengaja kan oleh sang kreator Alex Pina. Jadi muncullah banyak teori di sini dan ada teori menarik dari fans di situs Reddit.
bahwa Tokyo akan menjadi satu-satunya orang yang hidup di akhir film nanti. Atau bisa saja kebalikannya, semua hidup kecuali Tokyo yang tertangkap dan dipenjara. Lalu kepada siapa Tokyo harus menceritakan ini semua? Bisa jadi Tokyo menceritakannya kepada Axel, anak dari Nairobi. Mengingat Tokyo adalah sahabat dari Nairobi, dan sudah sewajarnya bagi seorang anak untuk mencari tahu kisah hidup dari ibunya yang telah meninggal, bukan? Bisa dibilang kedua pemimpin dan negosiator handal dari kedua kubu sedang dalam keadaan terdesak. Profesor dan Alicia di akhir season keempat mereka akhirnya bertemu. Dengan situasi Profesor yang ditodong pistol oleh Alicia, dan membuat Profesor dalam situasi yang berbahaya. Sedangkan status Alicia juga sudah keluar nih dari kepolisian. Artinya tidak ada orang cerdas dan negosiator handal dari kedua kubu untuk sementara waktu. Padahal situasi sudah semakin genting dan waktu juga semakin menipis. Jadi siapa yang akan menggantikan posisi mereka ya? Karena peran negosiator adalah peran yang krusial kan lur? Di pihak kepolisian bisa saja Kolonel Tamayo dan Angel yang menggantikan posisi Alicia. Atau mungkin pihak kepolisian akan memanggil orang lain yang bersih dari kasus dan tidak memiliki ikatan sebelumnya dengan perampok. Dan tentunya dengan tingkat kecerdasan yang sama tingginya dengan Alicia. Lalu di pihak perampok yang paling memungkinkan adalah Tokyo, Lisbon atau mungkin Palermo yang tetap mengambil alih kepemimpinan seperti semula. Banyak sekali kemungkinan tokoh yang bisa menjadi pengganti Profesor dan Alicia. Tapi aku rasa nggak ada yang bisa sehandal, setenang dan secerdas mereka berdua. Setuju nggak lur? Petugas keamanan dan kepolisian yang ketat, gedung bank Spanyol yang susah ditembus ditambah dengan 90 ton leburan emas yang harus mereka bawa. Kali ini akan jauh lebih susah untuk meloloskan diri bagi para profesor dan kawan-kawan. Lagi pula mereka juga tidak membuat terowongan sama sekali kan? Dan nggak mungkin mereka akan memakai cara yang sama dua kali. Sekarang coba kita lihat, ada dua bantuan tambahan di pihak Profesor. Orang-orang tambahan yang menyelamatkan Lisbon dan juga para demonstran. Dua bantuan ini nantinya akan memiliki dampak terhadap kawanan perampok yang ada di dalam gedung ataupun juga Profesor. Bisa saja mereka melakukan suatu hal agar demonstran ricuh sampai melewati pagar batas. Lalu mereka bisa kabur dengan cara membaur di antara para demonstran. Atau mereka bisa lolos menggunakan helikopter yang sama ketika menyelamatkan Lisbon. Karena muatan helikopternya aku rasa cukup luas. Tapi untuk cara yang pertama itu sangat mustahil, karena mau dikemanain ya kan lur emasnya. Kecuali jika memang keputusan akhir mereka untuk tidak membawa emas. Tapi buat apa susah-susah dileburin kalau pada akhirnya nggak dibawa kan? Untuk cara yang kedua juga kemungkinannya akan banyak hambatan. Pihak kepolisian tentunya nggak akan membiarkan helikopter yang sama balik lagi ke gedung. Ahli tembak jarak jauh pasti sudah standby jika hal yang sama terulang kembali. Yang pasti tujuan mereka ke Bank Spanyol bukan hanya untuk menyelamatkan Rio, tapi emas dan dokumen rahasia negara juga menjadi alat yang penting untuk lolosnya mereka. Dan pastinya cara untuk kabur dari gedung tersebut sudah ada di kepala Profesor. Kalau menurut kalian gimana lur? Di akhir season keempat, Alicia menemukan Profesor dan menodongkan pistol ke arah Profesor. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Ada 3 kemungkinan yang akan dilakukan oleh Alicia. Membunuh Profesor, menangkap atau ditangkap oleh Profesor, atau malah bergabung dengan Profesor. Alicia bisa saja menembak Profesor mengingat sifatnya yang kejam dengan mengurung Rio di tempat yang sempit dan memasang chip di tubuhnya. Memancing Nairobi dengan menunjukkan anaknya hingga tertembak dan sekarat dan juga menginterogasi Lisbon melebihi ketentuan batas waktu. Jadi bukan tidak mungkin Alicia akan langsung menarik pelatuk dan membunuh Profesor saat itu juga. Tapi ini kemungkinan yang paling kecil ya lur. Alicia juga bisa menangkap Profesor untuk dijadikan tameng bagi dirinya agar tidak dijebloskan ke dalam penjara, karena Alicia adalah buronan kepolisian. Atau malah kebalikannya, Alicia yang akan ditangkap oleh Profesor. Karena jika Profesor mengulur waktu sedikit lebih lama, gerombolan aliansi Profesor yang menyelamatkan Lisbon akan sampai kembali ke markas, dan bisa membantu Profesor mendesak Alicia lalu menangkapnya. Kemungkinan yang kedua ini adalah kemungkinan yang paling besar. Lalu kemungkinan yang paling gila adalah Alicia akan bergabung dengan Profesor. Nah, banyak teori liar di poin ini lur. Kalau kalian perhatikan, ketika kredit title muncul di episode terakhir season keempat, terdengar suara wanita menyanyikan lagu Bella Ciao. Dan siapa wanita yang menyanyikannya lur? Menurut majalah Oprah, dia adalah Najwa Nimri, atau yang kita kenal dengan Alicia. Jadi apa artinya ini? Karena lagu Bella Ciao selalu diperdengarkan ketika perlawanan para perampok terhadap pemerintah. Jadi apakah Alicia akan membelot dan bergabung dengan Profesor? Atau malah ini menandakan berakhirnya permainan Profesor dan anggotanya? Karena lagu dinyanyikan dengan suara yang berat, pelan, dan penuh emosi. Seakan memberi kesan jika perlawanan para Profesor dan anggotanya sudah berakhir.
Yang pasti Alex Pina membuat lagu Bella Ciao di akhir season keempat ini sebagai Easter eggs ya. Ya kan nggak mungkin juga kan lur, masa iya si Pina bilang iseng lagu Bella Ciao dimasukin di akhir season, kan nggak mungkin dong. Lalu teori lainnya yaitu Alicia adalah saudari dari Tatiana atau bahkan Alicia adalah Tatiana itu sendiri. Tatiana yang menjadi mantan istri dari Berlin ini memang bisa dibilang sangat mirip dengan Alicia, meskipun diperankan oleh artis yang berbeda. Tapi coba bandingin lur, emang mirip kan? Ini bisa saja benar karena perampokan saat ini terjadi beberapa tahun setelah pernikahan Berlin. Jadi karakter Tatiana pasti mengalami perubahan fisik. Identitas dari Tatiana sendiri kerap kali disinggung tapi tidak pernah dibahas secara mendetail. Bagaimana kisah lengkap cerainya dengan Berlin dan juga latar belakang dari Tatiana itu sendiri. Ingatkan perkataan profesor kepada Berlin yang meragukan keberadaan Tatiana untuk keberhasilan rencana perampokan. Karena peraturan pertama perampokan adalah tidak boleh ada keterikatan pribadi. Lalu di season keempat, Tatiana pernah mengatakan bahwa suaminya adalah orang Jerman yang meninggal karena kanker. Di sisi lain, Berlin juga mengalami penyakit yang mempengaruhi ototnya. Tunggu dulu. Suaminya adalah orang Jerman. Kota Jerman yang terkenal Berlin. Apa ini suatu kebetulan? Jadi bisa saja Alicia di sini akan bergabung dengan profesor karena alasan pembalasan dendam untuk kematian dari Berlin. Tapi bisa juga kebalikannya lulur, karena perceraian dari Berlin yang tidak diceritakan secara mendetail dan kita tidak pernah tahu ada masalah internal apa sebelum akhirnya mereka bercerai, jadi juga sangat memungkinkan bagi Alicia untuk menjatuhkan profesor dan para anggotanya karena alasan pribadi. Tapi kemungkinan Alicia bergabung dengan profesor aku rasa agak sulit untuk bisa terjadi lur. Karena nantinya akan jomplang banget antara kedua kubu kan. Antara pihak perampok yang udah OP banget dengan ketambahan Alicia yang menjadi anggotanya, dan pihak kepolisian yang tidak memiliki sosok kuat di belakangnya. Jadi akan lebih menarik jika kondisi kedua kubu itu tetap seperti ini aja. Kecuali jika ada pengganti Alicia di pihak kepolisian ya lur, itu beda cerita. Dan kalau benar Alicia istri dari Berlin, itu artinya Alicia memalsukan kehamilannya. Kenapa? Karena yang pertama Berlin sudah mati 2 tahun yang lalu, dan yang kedua Alicia juga terlihat merokok, minum kopi, dan makan junk food. Padahal itu akan berbahaya bagi kandungannya kan? Tapi rasanya kemungkinan ini juga kecil. Namun satu hal yang pasti bahwa kehamilan dari Alicia akan menjadi plot tersendiri nantinya, dan peran dari Alicia juga akan semakin besar dan rumit di season kelimanya nanti. So kira-kira teori mana yang paling di luar dugaan? Atau mungkin kalian punya teori yang lebih gila lagi lur? Komen-komen di bawah ya. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan Bella Ciao.